Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal introvert. Introvert adalah jenis kepribadian yang cukup tertutup dan cenderung mengedepankan energi dari dalam. Jadi maksudnya, hal-hal yang sangat berpengaruh bagi introvert adalah dirinya sendiri. Entah itu kesenangan, ketenangan, atau motivasi, semuanya bisa didapat tanpa pengaruh faktor luar. Beda halnya dengan ekstrovert. Jenis kepribadian ini justru mengandalkan energi dari luar. Itulah kenapa kebahagiaan, kesenangan, hingga motivasi didapat ketika dia berinteraksi dengan dunia luar. Jadi maksudnya, ekstrovert butuh peran orang lain untuk menciptakan itu. Nah, jika kita perhatikan dari perbedaan tadi, tentu kita akan menyimpulkan introvert adalah kepribadian yang cukup baik. Ya kan? Memang betul, tapi faktanya kedua jenis kepribadian ini punya dampak positif atau kelebihannya masing-masing. Namun tahukah kamu, ternyata ada beberapa kelebihan introvert yang mana kelebihan itu dapat berdampak buruk bila tidak ada pengelolaan terhadap diri sendiri. Apa itu? Nah, berikut 3 kelebihan introvert yang berpotensi mendatangkan dampak buruk dan cara untuk mengatasinya. Yang pertama, berpikir secara berlebih. Introvert merupakan pribadi yang bisa dibilang tidak ceroboh, lantaran sebelum dia mengambil keputusan atau tindakan, introvert akan memikirkan itu dengan matang. Tapi berkat kelebihannya ini, introvert jadi terbiasa untuk menanggapi segala sesuatu dengan serius. Nah, hal ini tentu kurang baik, karena selain dapat mengganggu kesehatan, hal ini juga dapat menjadi sebab introvert rentan terkena depresi. Adapun cara untuk mengatasi ini, yaitu kamu perlu menghindari perkara yang sebetulnya kamu tidak harus terlibat di sana. Contoh, anggaplah orang tuamu punya keterbatasan ekonomi, sehingga menghambat pula terhadap langkah yang akan kamu ambil. Misalnya, meniti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Memang, sehubung kamu melihat keterbatasan orang tuamu, tapi bukan berarti kamu ikut terlibat di dalamnya, apalagi larut dalam memikirkan itu. Justru ketika kamu tahu orang tua punya keterbatasan namun masih sempat memberi pendidikan, maka seharusnya kamu lebih giat lagi belajar, supaya perjuangan mereka tidak sia-sia. Beda halnya jika kamu ikut terlibat dalam perkara itu, tentu kerugian adalah hal yang pasti kamu dapatkan. Jadi mulai saat ini, tolong bedakan mana yang dapat memberikan dampak positif dan mana yang berisiko memberikan dampak buruk. Ingat, kamu punya tanggung jawab penuh atas dirimu sendiri. Yang kedua, tidak ceroboh. Memang poin yang satu ini adalah kelebihan introvert yang patut dibanggakan, di mana ketika ia hendak berbuat atau mengambil keputusan, sebelumnya dipikirkan dengan matang. Tidak heran dengan ini, introvert cenderung akurat dalam mengambil keputusannya. Tapi biasanya, kebanyakan introvert malah terjebak dan larut dalam memikirkan itu, sehingga menghambat perbuatan yang hendak dilakukan, bahkan takut untuk memulainya. Kamu sering mengalami ini kan? Jika iya, maka cepat tinggalkan kebiasaan ini. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya merupakan kelebihan justru menjadi faktor penghambat dalam berbuat sesuatu. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal ini? Mungkin kamu bisa merubah pola pikir atau mindset terlebih dahulu, karena mindset sangat berpengaruh terhadap segala tindakan yang akan diambil. Jadi maksudnya gini, apa yang kita pikirkan ketika menghadapi sesuatu akan menentukan bagaimana cara kita menanggapinya. Contoh, anggaplah kamu sedang dihadapkan dengan suatu urusan yang mana urusan tersebut terbilang sulit untuk diatasi. Tapi meskipun begitu, kamu tidak melihat itu sebagai beban. Nah, maka dengan mindset itu, perbuatan serta tindakan akan mengarah pada suatu cara untuk bisa keluar darinya. Sebaliknya, jika kamu menganggap persoalan tadi sebagai sesuatu yang mustahil, tentu segala perbuatanmu akan mengarah kepada ketidakmampuan. Yang ketiga, pengamat yang handal.
Mengamati sesuatu lebih dalam adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh setiap introvert, di mana jenis kepribadian ini lebih tertarik mengamati sesuatu ketimbang membicarakannya. Tidak heran dengan kebiasaannya ini, kebanyakan introvert punya tingkat ketelitian yang tinggi serta cepat dalam memahami sesuatu, bukan tanpa alasan. Melainkan ketika introvert mencoba memahami suatu informasi, maka hal pertama yang pasti dia lakukan yaitu berusaha mencari tahu sebab akibat atas informasi tersebut. Biasanya, para introvert akan bertanya-tanya terkait informasi itu kepada dirinya, dan mulai mencari jawaban dengan mengandalkan pengamatannya sendiri. Hebat memang, bahkan ini bisa dibilang kelebihan introvert yang patut dibanggakan. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena tidak semua orang punya kemampuan ini. Tapi tunggu dulu, jangan mentang-mentang kamu punya kelebihan ini, terus kamu merasa bahwa dirimu lebih baik daripada orang lain. Justru jika kamu selalu mengandalkan pengamatan sendiri dalam setiap urusan, kamu beresiko mendapatkan kesalahan dalam menerima informasi, yang mana akan berakibat buruk, bahkan bisa sampai mendatangkan dampak yang tidak diinginkan. Jadi, mulai saat ini, cobalah untuk menerima informasi dari berbagai sumber dan sudut pandang yang berbeda. Maksudnya, tidak selalu mengedepankan pengamatan sendiri ketika hendak memahami atau menyimpulkan sesuatu. Karena boleh jadi, apa yang kamu anggap benar merupakan kekeliruan atas pengamatanmu itu. Oke, mungkin jika kamu introvert, tentu hal ini kurang nyaman didengar, ya kan? Tapi si Pabe rasa ini penting untuk disampaikan. Namun jika kamu termasuk introvert bijak, kamu tidak akan menjadikan ini sebagai suatu faktor atau suatu hal yang membuatmu tidak nyaman. Melainkan kamu akan mengambil hikmah serta pelajaran untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu video kali ini, semoga dapat memperluas pengetahuan kalian seputar introvert. Dan semoga video ini juga dapat menjadi faktor pendorong supaya kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Si Pabe undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.